apakah ada kemungkinan para makhluk-makhluk yang kehidupannya itu di alam yang bahagia itu bisa jamin pada orang untuk kepingin bahagia seumur hidup? Mungkin dia mengaku-ngaku yang maha kuasa atau bagaimana. Itu makhluk yang mungkin sampai jutaan tahun, mungkin bahkan ya sampai sampai berkalpa-kalpa. Apakah ada makhluk yang bisa jamin orang itu bahagia seumur hidup? Cuma itu. Di dalam Digha Nikaya, di situ ditegaskan orang yang memiliki keyakinan kepada Buddha, dia tidak akan jatuh ke alam sengsara. Setelah kematiannya, dia akan lahir kembali di alam bahagia. Garansi bukan itu? Garansi. Jaminan kan? Ada syaratnya enggak? Ada. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Sababa pasa akaranang kusala supa sampada. Kalau sampai sacita parioda panang itu lebih bagus lagi. Ya. Jadi syaratnya ada. Garansi ini berlaku bagi kita sebagai umat Buddha. Kalau kita mengurangi yang jahat, menambah yang baik. Jadi setelah kematian, kita akan memenuhi tubuh surgawi. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita lihat khotbah awal yang disampaikan oleh Buddha kepada perumah tangga, itu disebut dengan istilah panca anupubikata. 5 tindakan yang bermanfaat. Yang sering juga disebut dengan istilah khotbah bertingkat. Coba kalau kita baca riwayat Anathapindika. Begitu Anathapindika ketemu dengan Buddha, Buddha tidak langsung membabarkan 4 kebenaran mulia. Kenapa? Batinnya belum siap. Jadi menyesuaikan keadaan. Dibimbing dulu, diberi khotbah yang sederhana dulu. Ibaratnya seperti anak kecil, kalau langsung disampaikan khotbah yang tinggi-tinggi, ya belum tentu maksud. Ya seperti semalam juga sudah disampaikan kepada mereka yang baru, nggak bisa langsung yang tinggi-tinggi, yang dasar-dasar dulu, yang mengarahkan dia untuk ke arah yang selanjutnya. Nggak bisa. Ya seperti Buddha membabarkan khotbah kepada Tapusa dan Balika. Ya, apa khotbah yang diberikan? Panca anupubikata ini. Apa tahapannya? Yang pertama adalah tentang dana. Yang kedua adalah tentang sila. Yang ketiga adalah tentang bahayanya memuaskan nafsu indera. Kan kita cenderung mengejar kepuasan nafsu indera kan? Makan, begitu dapat yang enak, maunya banyak. Ya, coba aja kalau kondangan kan? Wah, apa? Bakso gulung. Wah, enak ini. Ambilnya banyak. Mungkin begitu penjaganya meleng, ya kan? Kita maunya banyak, tetapi sesungguhnya di balik pengejaran yang enak ini ada bahaya enggak? Ada bahayanya. Ya seperti contoh kasus yang tadi sudah dikatakan juga, minum minuman keras itu kan memuaskan nafsu indera kan? Nah ini dicampur autan. Makanya kan ada istilah, kalau orang Jepang kan kamikaze ya, berani mati kan? Orang Tiongkok kan takut mati, ya kan? Orang Indonesia cari mati. Udah vodka, mention, bikola, plus autan. Gimana nggak lewat itu? Nyamuk apa dirinya? Kan kemarin baru terjadi kan? Iya. Malam minggu kemarin itu, 6 orang. Bahayanya memuaskan nafsu keinginan. Ada bahaya ketika kita memuaskan nafsu keinginan. Ya seperti misalkan kita punya hobi makan apa? Ya misalkan minum soft drink, ya minum soft drink, ada bahaya nggak minuman bersoda itu berkarbonasi? Iya kan ada bahaya kan? Ada bahaya. Ya kalau kita seneng nonton bola setiap malam begadangan terus, ada bahaya nggak? Ada, ya kan? Yang keempat, bahagianya meninggalkan kehidupan duniawi. Sebenarnya sebagai umat di sini sudah diarahkan kok untuk berlatih meninggalkan kehidupan duniawi. Ini dari khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Buddha kepada perumah tangga. Ya, kepada perumah tangga. Coba saja kalau kita baca Sigalawada Sutta. Sebelum Buddha membabarkan 4 kebenaran mulia kepada Sigala. Panca Anupubikata ini disampaikan. 2 minggu bisa ikut Pabaja Samanera.
bisa ikut atasilani. Itu kan latihan untuk meninggalkan kehidupan duniawi. Tapi kalau nggak punya waktu luang, setiap uposatha melatih 8 sila. Itu juga latihan meninggalkan kehidupan duniawi. Di situ disebutkan di dalam Uposatha Sutta bahwa mereka yang melatih diri melaksanakan 8 sila itu latihan meniru perilakunya para samana. Makanya sering juga atasila itu disebut dengan atangga samanagata, 8 sila yang ada pada diri seorang samana. Kemudian juga sering disebutkan mereka yang melatih diri dalam atasila itu juga meniru perilakunya orang-orang suci, meniru arahat. Kenapa? Karena 8 sila ini juga ada dalam diri seorang arahat. Seumur hidupnya dilaksanakan itu. Kalau memang nggak punya waktu, bantai ikut Pak Baja 2 minggu, ya minimal setiap uposatha sebulan ada 4 kali. Dibiasakan. Kalau kita lihat kan itu rutin sekali. Umat-umat Buddha di zaman Buddha ya rutin sekali. Ya jadi latihan meninggalkan keduniawian. Nekama nisangsa kata. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah saga kata. Tentang kebahagiaan-kebahagiaan surgawi. Ya, jadi di sini sebenarnya sudah ada, cuma memang jarang ditelaah. Ya, coba saja nanti baca buku tentang Tapusa dan Balika. Itu kan dua upasaka pertama kan, yang berlindung pada Buddha Dhamma. Nah, setelah mereka berdana, bubur kepada Buddha, Buddha menyampaikan khotbah Panca Anupubikata. Yang mana setelah khotbah itu selesai, baru Buddha membabarkan 4 kebenaran mulia. Sebelum berpisah, Tapusa Balika meminta kenang-kenangan dari Buddha kan, yang saat itu Buddha mengelus kepalanya dan 7 helai rambut diberikan kepada Tapusa dan Balika sebagai relik. Yang kemudian saat mereka kembali ke Ukata, Myanmar sekarang, itu mereka buat stupa. Disinilah sebenarnya kita perlu menelaah suta-suta. Ya, sekarang kan sudah banyak. Suta-suta sudah diterjemahkan banyak ke dalam bahasa Indonesia. Makanya ya daripada baca komik krayon Shinchan, nanti perilakunya makin kayak Shinchan, bandelnya, lebih baik baca suta-suta. Ya kan? Digha Nikaya 34 suta sudah lengkap. Majjhima Nikaya 152 suta sudah lengkap. Samyutta Nikaya sudah lengkap. Pada toh di perpustakaan PTP ada nggak Kojono? Nah ada tuh. Ya makanya dibaca-baca. Ya agar apa? Jadi agar kita punya tambahan wawasan pengetahuan tentang ajaran Buddha. Yang mana nanti ini bisa sebagai pedoman kita buat praktek Dhamma dalam keseharian. Ya, jadi ibaratnya sudah punya resep, tinggal masaknya. Sehingga nanti bisa mencicipi. Ya, jadi ada Pak itu. Jadi apa? Makanya di sini perlu ditelaah itu. Ya, kitab suci. Jadi tidak hanya nanti pembicaraan di umat awam itu hanya hal-hal yang sifatnya untung, bejo, selamat.